Shalom Bapak Ibu terkasih. Mohon maaf suara saya kurang bagus. Biasa juga nggak bagus sih saudara ya. Tapi ini lebih nggak bagus lagi. Oleh karena itu kita belajar apa dasar kita bermegah. Kita akan melihat sama-sama Roma 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan membaca 11 ayat ini. Bolehkah dengan kasih Bapak Ibu membacakannya untuk kita semua, karena saya harus irit suara sampai nanti terakhir bisa bertahan. Silakan saudara-saudara, Roma 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati bagi orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak, lebih-lebih yang sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya akan mengawali khotbah dengan menceritakan kisah fiktif, saudara-saudara. Ada 3 anak pendeta, masing-masing menceritakan tentang ayah mereka dengan sangat bangga. Anak pertama berkata, ayahku seorang pendeta hebat. Kalau dia khotbah, semua jemaat bilang amin, yes. Wah, luar biasa, dia bangga sekali. Anak yang kedua gak mau kalah, saudara. Ayahku juga pendeta hebat. Kalau dia berkhotbah, semua jemaat menangis, saudara. Anak yang ketiga gak mau kalah. Dia berkata, ayahku pendeta top. Kalau dia khotbah, semua jemaat langsung berdiri dan pulang. Semoga bukan anak saya, saudara ya. Karena sudah mungkin bosan dengar suara saya begini. Dan semoga saudara bisa memahami dengan jelas dari awal sampai akhir. Amin, saudara. Jadi kisah sederhana ini ingin menunjukkan bahwa setiap orang tua, muda, kaya, maupun kurang kaya, maupun pintar, pandai, maupun kurang berpendidikan, pasti ingin bermegah di dalam segala sesuatu. Betul tidak? Setiap orang ingin membanggakan prestasi, harta, status, pelayanan rohani bagi para religius. Orang religius juga pengen membanggakan sesuatunya ini. Oh, bukan karena uang, tetapi ada hal yang lain, saudara. Inilah definisi dari kata bermegah. Kata aslinya adalah kauxiomai dalam bahasa Yunani, saudara. Saudara nggak usah ingat, kauxiomai artinya itu bangga, pengen pamer. Atau dengan kata lain pengen sombong-sombongan. Sombong-sombongan itu biasanya kalau ada anak muda kumpul, apa sih yang lu sudah capai, prestasi apa sih, ibu-ibu juga kalau kumpul, anak lu udah gimana sih, saudara. Ini semua kita sangat maklum sekali karena manusiawi sekali. Seorang itu ketika ketemu ingin menunjukkan identitas dirinya, apa yang dianggap bernilai, dan inilah identitas saya yang saya bangga-banggakan. Kamu harus dengar. Nah saudara, intinya bukan artinya kita tidak boleh bermegah. Tetapi pertanyaannya bermegah karena apa?
Saudara, pernahkah kita berpikir, apakah kita boleh bermegah? Jawabannya boleh, silakan kau bermegah. Tetapi bermegah karena apa? Nah, dari surat Roma 5 ayat yang ke-11 sangat jelas. Dikatakan bahwa kita itu bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sudah sepanjang bulan lalu kita bicara soal tentang Tuhan Yesus mati dan bangkit. Setiap minggu bicara soal bagaimana kemenangan Kristus, bagaimana kebangkitan Kristus. Sudah pertanyaannya, apakah berita sukacita itu kita bawa dan kita bermegah di dalamnya, saudara. Kita ceritakan, kita pamerkan, saudara. Kita sombong-sombongan dengan bahasa yang lebih sederhana. Untuk apa? Kita kasih tahu ke orang, ini ada nilai yang sangat berharga. Kamu harus dengar. Dan mari kita melihat bagian firman Tuhan yang lain, saudara. Dikatakan di dalam bagian yang lain. Yeremia 9 ayat 33-34 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Karena ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan di sini, dikatakan bahwa inilah yang aku suka. Baiklah bermegah dengan hal berikut ini, memahami dan mengenal aku. Jadi artinya saudara, boleh nggak kita sombong-sombongan tanda kutip ya kalau pakai bahasa seperti ini? Boleh, silakan. Ini yang Tuhan mau justru. Bermegahlah karena engkau mengenal aku. Nah sekarang saudara kita akan melihat apa sih ciri-ciri orang yang bermegah di dalam Kristus. Mungkin bukan dengan tutur kata, saudara, tetapi dengan perbuatannya. Bagaimana ia sebenarnya sudah bermegah di dalam Kristus, tapi dia sulit untuk menceritakan kepada orang lain. Tetapi dengan gaya hidupnya, seperti apa? Nah kita melihat di dalam bagian tadi kita jelas sekali. Ada damai sejahtera, saudara-saudara. Ada damai sejahtera ketika menghadapi kesengsaraan, penderitaan, saudara. Dia tidak mudah untuk putus asa. Dia kemudian tidak mudah untuk panik, saudara, tetapi dia tetap merasakan ada damai, ada sukacita sehingga bisa bertahan di dalam penderitaannya. Dia tetap bisa bertekun, ada pengharapan. Pengharapan itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ini ayat yang penting, kenapa? Karena ketika kita sudah percaya pada Yesus, ada Roh Kudus yang hadir, bertahta di dalam pusat hati kita. Saudara, artinya apa? Artinya ketika Roh Kudus itu bertahta di dalam pusat hati kita, Dia yang akan membuat seseorang sadar akan kasih Allah. Dan saudara, sungguh luar biasa, survei membuktikan ada banyak anak Tuhan ketika menghadapi pergumulan penderitaan yang tidak mudah. Justru disitulah mereka menerima kasih Allah, sadar Allah begitu luar biasa mengasihi mereka. Dan sebaliknya saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian lalai di dalam segala kenyamanan hidupnya dan dia lupa dengan kasih Tuhan. Dan di sini kita diingatkan lagi, siapa yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Dan seorang yang bermegah di dalam kasih Kristus, dia akan tetap semangat, dia akan melihat bagaimana Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang bekerja. Nah saudara, apa bedanya anak muda yang patah hati, putus dengan pacarnya, saudara, mereka yang bermegah di dalam Kristus. Mungkin dia akan berkata begini, saya kehilangan dia, saya hancur hati. Tapi saya tidak kehilangan Tuhan. Wah, ini luar biasanya anak muda yang seperti ini, saudara ya. Jadi ketika putus dengan pacarnya, mungkin dia melihat dunia masih terus berputar. Berbeda dengan mereka yang betul-betul bermegah di dalam diri, mereka akan melihat bahwa dunia hancur dalam seketika, saya tidak punya harapan dan seterusnya, saudara. Jadi orang bermegah dalam Kristus ketika menghadapi penderitaan tidak berakhir di tanda titik, tetapi selalu ada di tanda koma. Tanda koma artinya, saudara, ceritanya belum selesai, masih ada kelanjutannya. Dan biasanya di dalam Alkitab itu, setelah kau menjahati aku, mereka reka-rekakan di dalam kejahatan, tanda koma. Allah mereka-rekakan yang
baik. Di sini ada tanda koma, seterusnya ada Allah yang melakukannya. Nah ini penting saudara, ketika kita punya iman seperti ini, kita bermegah di dalam Kristus, artinya apa? Kristus berdaulat, ada kemuliaan yang lebih besar yang nanti akan kita dapatkan daripada segala penderitaan yang sebentar kita akan lewati ini. Nah saudara-saudara, orang yang bermegah dalam diri, ketika menghadapi penderitaan dia akan berkata, selalu berakhir pada tanda tanya. Kenapa ini terjadi pada saya? Ini tidak adil Tuhan, saya tidak pantas mengalami hal ini. Mengapa tidak terjadi pada orang itu? Kenapa harus terjadi pada saya? Selalu dengan tanda tanya. Nah tetapi kita sebagai anak Tuhan yang bermegah di dalam Kristus selalu tanda koma. Amin Bapak Ibu. Setelah kita masuk di dalam dunia yang kelam, maka tenang saja, tanda koma ya, itu dalam Mazmur 23. Bahwa apa? Bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di sini kita melihat bagaimana si pemazmur pun juga mengamini bahwa setiap kita masuk di dalam lembah kekelaman, di situ kita tidak takut bahaya. Karena apa? Ada gembala yang baik yang menuntun setiap kita. Nah saudara-saudara, apa saudara landasan kita untuk kita bisa bermegah di dalam Kristus? Maka yang pertama saudara-saudara, yang Kristus lakukan adalah memberikan mercy atau belas kasihan. Nah saudara, mercy artinya apa? Mercy artinya tindakan Allah yang tidak menjatuhkan hukuman yang layak diterima oleh manusia. Sudah perhatikan beberapa ayat di sini dikatakan ini status manusia, status kita di dalam kondisi kita, status yang lama. Dikatakan manusia itu lemah, durhaka, fasik, berdosa, seteru Allah. Dan ini makin lama makin meningkat ya, sudah lemah, tambah itu durhaka, berdosa lagi. Terus kemudian seteru Allah, ini musuhnya Allah, ini yang dibenci oleh Allah saudara-saudara. Tetapi Tuhan memberikan mercy atau belas kasihan kepada kita. Ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara, saya ingat waktu anak saya lahir, nggak berapa lama kemudian dia harus operasi hernia. Sebagai orang tua, anak masih bayi tapi harus operasi. Saya doa sama Tuhan kalau boleh ditukar aja Tuhan, saya yang operasi, anak saya dibebaskan, begitu ya. Tapi nggak bisa kata dokter, sudah dokter yang kedua, ketiga harus operasi. Dan itu tidak menakutkan kok, tenang aja. Ya mamanya sudah nangis, omanya sudah nangis, waduh ini gimana, masih bayi harus operasi saudara-saudara. Nah ini yang dimaksudkan. Kalau boleh kita ganti ya orang yang kita kasih atau orang yang mengasihi kita itu kalau dia mati mending saya yang mati duluan. Kita kira-kira seperti itu saudara. Tetapi untuk orang yang benar saudara itu enggak gampang atau jarang. Tetapi maksudnya adalah kita ini bukan orang yang benar, bukan juga orang yang baik. Sederhananya saudara, kita ini udah jelek, pelit lagi gitu ya. Terus hidup lagi kira-kira begitu ya. Ini bahasanya kalau disarkaskan ya saudara ya. Udah jelek, hidup lagi, pelit lagi. Nah tetapi ada orang loh yang mau berani mati buat menggantikan kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Bukankah ini mercy? Ini tindakan belas kasihan Tuhan yang kita harus pahami. Dan saudara dan saya harus amini akan hal ini. Dan ini yang kita banggakan, kita megahkan. Ini loh identitas saya. Saya adalah orang yang sangat dikasih oleh Kristus. Saya membanggakan, saya pamerkan akan hal ini. Saya sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Saya yang harusnya mati. Saya orang yang buruk, orang yang jahat. Tetapi apa? Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihani saya. Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita ini masih berdosa. Tetapi Tuhan justru membenarkan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi karena kita masih berdosa. Tuhan selamatkan kita dari murka Allah. Bukankah ini sebuah kebanggaan yang luar biasa? Kita tidak
sanggup saudara untuk bisa membereskan akan hal ini. Persoalan dosa itu sangat luar biasa sehingga Tuhan perlu turun untuk membebaskan kita dan menyelamatkan kita. Jadi yang mercy ini saudara, ini menjadi kebanggaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berhenti di mercy saudara. Tetapi Tuhan memberikan grace atau anugerah. Nah saudara, apa bedanya? Orang seringkali pakai dua kata ini, kamu dapat mercy, kamu dapat grace. Kali-kali bolak-balik. Tetapi hari ini saudara kita bisa melihat ini dua kata yang berbeda. Kata yang sangat indah yang Tuhan pakai, tetapi benar-benar berbeda. Sehingga kita dapat namanya double blessing saudara. Grace itu apa? Tindakan Allah yang memberikan keselamatan bagi yang tidak layak menerima. Tadi mercy apa? Mercy harusnya kita terima tetapi dibebaskan. Harusnya kita dapat hukuman tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Tapi grace, kita tidak seharusnya dapat hidup kekal. Tetapi Tuhan kasih buat kita. Kita lihat di ayat yang kedua ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah ini luar biasa loh. Berdiri di hadapan tahta Tuhan. Enggak sembarangan orang bisa berdiri di atas atau di depan sang raja, bukan. Ini raja segala raja. Tapi kita akhirnya bisa berdiri di hadapan tahta kemuliaannya. Nah saudara-saudara, ini kenapa? Karena kita dapat grace atau anugerah. Nah saudara mungkin tahu ini gedung apa? Buckingham Palace. Dari dulu saya melihat ini kepengen masuk. Belum kesampaian saudara ya. Belum kesampaian. Sampai sekarang belum kesampaian. Mungkin saudara ada yang udah pernah. Sudah bayangkan ya. Ada sebuah acara di Buckingham Palace. Lalu kemudian saya tiba-tiba datang. Masuk pengen ikut acaranya saudara ya. Bapak siapa? Nggak lihat nih bajunya kayak begini. Cie gitu ya. Bajunya seperti ini orang baik lah. Nggak mungkin saya teroris kan masuk ke sini kan. Lalu kemudian, oh mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Coba di list. Pak, nggak tahu ya Pak, ini lihat KTP saya ya. Saya kasih KTP saya saudara-saudara. Lihat sendiri di bagian profesi. Pendeta, Bapak lihat kan, ini baik, orang baik Pak. Gitu ya, dicek Jonathan Prasetya. Mohon maaf Pak. Saya udah cek, tidak ada Pak, adanya Jonathan yang lain. Lalu saya ngotot lagi, ayolah, bisalah, silakan ceklah semua nih. Saya nggak bawa apa-apa, nggak bawa senjata tajam, nggak bawa pistol, nggak bawa apa. Tapi saya benar-benar pengen ikut acara yang diselenggarakan oleh Raja Charles gitu ya. Mohon maaf Pak ya, tempat Bapak di exit silakan Pak keluar Pak. Kira-kira seperti itu saudara. Pasti seperti itu saudara, nggak mungkin saya dilayakkan masuk meskipun saya pakai jubah seperti ini. Nah saudara-saudara, hal ini juga sama yang terjadi dialami oleh seorang gadis kecil ini ya saudara, dari desa, pengen datang ke kota ngelihat Buckingham Palace, dia pengen lihat, wah kapan ya saya masuk, ya. Tetapi saudara, kira-kira gimana caranya untuk bisa masuk? Mau merengek-rengek di depan, mungkin gak dikasih masuk. Gak mungkin ya, apalagi tolong dong, please dong gitu ya. Waduh ini siapa? Kok bisa minta-minta seperti itu? Gak bisa. Tetapi saudara, suatu hari terjadi, hari yang sangat bersejarah. Wah, karena apa? Dia dinikahi oleh Pangeran William. Siapa gadis itu? Kate Middleton, saudara. Mulai hari itu, gadis desa itu punya status yang berbeda. Begitu dia masuk, langsung siap security, langsung bukain pagar ya. Lalu kemudian siap semuanya, ya pasukannya langsung diberikan, bodyguard semua, ayo ya untuk jaga putri yang satu ini. Pokoknya hati-hati, jangan sampai terjadi sesuatu. Pokoknya ini status yang baru, ini penting sekali. Begitu masuk semua mau punya akses ke Raja Charles, dia juga punya akses yang paling mudah, saudara-saudara. Ini saudara yang dimaksudkan ketika kita menerima anugerah grace dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita langsung punya akses, kita berdiri di hadapan tahtanya. Kita bisa langsung datang berdoa, memohon, menyembah, memohon ampun. Dan kemudian kita bisa meminta sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada saya membutuhkan sesuatu berkat yang berasal dari Tuhan. Dan kita bisa langsung berbicara karena kita adalah anak. Dan kita berrelasi dengan Sang Bapa. Ini saudara-saudara, ini indah sekali. Grace, double blessing. Bukan hanya mercy tetapi juga grace.
kita dapat double blessing dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, seorang yang tahu bedanya mercy and grace, dia bisa semakin sadar apa bedanya mercy dan grace. Mercy, saudara-saudara, kita tidak menerima yang selayaknya kita terima atau hukuman. Dan grace, saudara-saudara, kita menerima yang tidak selayaknya kita terima atau kebaikan. Ini grace. Jadi seseorang yang tahu betul kasih Tuhan, paham dua hal ini. Mercy and grace. Saudara ngomong sama kanan kiri, mercy and grace. Mercy and grace ya. Jadi jangan hanya mercy aja, harus dua, komplit. Ya, harus dua komplit, saudara. Ini namanya combo, berkat combo. Dan seorang ini bernama A.W. Tozer ya, dia ngomong begini. Ketika seseorang itu sadar keberdosaan terhadap dirinya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus tahu segala yang paling buruk dalam diri Anda. Tetapi justru dialah yang paling mengasihi Anda. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang tidak mau terlihat buruk ya, semua pengen terlihat baik. Begitu tidak dipuji dia langsung hancur egonya, hatinya. Kenapa? Karena dia membangun kemegahan berdasarkan diri. Ya ada banyak anak muda juga begitu kelihatan ada jerawat satu, waduh udah rasa malunya luar biasa. Tapi kita lihat ya, teman kita ngelihat jerawat, Tuhan ngelihat lebih daripada jerawat saudara. Lebih buruk daripada kita punya jerawat saudara. Lebih berdosa, lebih hina. Tetapi justru Tuhan itu lebih mengasihi kita saudara-saudara. Dia lebih mengasihi kita daripada teman-teman kita, dari inner circle kita, dari orang tua kita sekalipun. Bahkan dari pasangan kita. Dan kita menyadari kasih Tuhan, ternyata Tuhan tuh lebih mengasihi. Ini artinya A.W. Tozer gini, kita sadar kasih Tuhan, oke, kita pelajari kasih Tuhan, kita kenal kasih Tuhan, kira-kira segini ya saudara ya, kita mengenal baca firman, mengalami, tetapi yang sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan jauh lebih mengasihi kita. Wah ini luar biasa sekali, kita taunya cuma segini saudara, dengan teologi, dengan pengalaman hidup sehari-hari kita tahu nih, sekarang kita tahu Tuhan mengasihi. Tetapi lebih daripada itu Tuhan jauh lebih mengasihi kita, lebih daripada skup yang kita tahu. Bukankah ini luar biasa yang Kristus lakukan buat setiap kita. Sehingga saudara mari kita sungguh-sungguh untuk menyadari besarnya dosa kita. Semakin besar kita menyadari dosa kita, kita makin besar juga memahami akan kasih Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak menyadari dosa, artinya kasih Tuhan, itu kita juga tidak sadar. Kita tahu kita orang berdosa, kita sadar bahwa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu kita sadar bahwa ada kasih Tuhan yang berlimpah bagi setiap kita yang tidak mungkin kita tidak layak untuk menerimanya, saudara-saudara. Sehingga mari kita sungguh-sungguh untuk melihat kembali kasih Tuhan. Nah sekarang Rasul Paulus menambahkan lagi saudara-saudara. Apa atau atas dasar apa kita bermegah karena Yesus Kristus. Tetapi ada yang diperhatikan oleh Rasul Paulus. Misalnya dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara perhatikan di sini segala sesuatu. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kuanggap rugi itu. Saudara ingat, ini dalam perikop sebelumnya dikatakan ia disunat di hari yang ke-8. Artinya apa? Rasul Paulus itu, dulu Saulus itu membanggakan ketaatannya sejak kecil. Untuk hari ke-8 sudah disunat. Artinya betul-betul ketaatan yang sempurna dari kecil loh sudah disunat. Bangsa Israel itu umat pilihan, dikatakan aku nih loh bangsa Israel. Ini akar teologis yang luar biasa. Bangsa Israel ini umat perjanjian Allah. Suku Benyamin, suku terhormat saudara-saudara. Raja Saul itu berasal daripada suku Benyamin. Kemudian juga ada Ibrani asli, nggak cukup hanya orang Israel, tapi Ibrani asli. Identitas ini akar historisnya dari Abraham. Nggak cukup hanya Yakub atau Israel, tapi Abraham. Atasnya ini Abraham loh, jangan main-main sama saya.
Farisi, kelompok paling taat sama hukum. Bahkan penganiaya jemaat, fanatik yang sangat militan. Saudara, ini bukan, kalau kita lihat, ini adalah orang-orang yang kriminal. Bukan, pada saat ini orang yang sangat luar biasa dipercaya untuk bisa menganiaya jemaat. Ini jabatannya sangat tinggi, saudara-saudara. Artinya apa? Saudara, di sini kita melihat bahwa keberhasilan itu bisa menjadi batu sandungan untuk kita bermegah di dalam Kristus. Maka Rasul Paulus, dia sadar betul akan hal yang dia ingin katakan atau dia ingin pamerkan di sini. Ternyata ini bisa menjadi batu sandungan. Nah, makanya itu dianggap semuanya itu sampah dikatakan ya saudara-saudara. Semuanya itu sampah. Itu membuat saya justru menjauh dari Kristus. Itu membuat saya akhirnya tidak memperoleh Kristus. Tetapi waktu saya memperoleh Kristus, saya akan anggap itu semua sampah. Supaya apa? Hanya Kristuslah yang boleh aku bermegah di dalamnya. Nah, di sini saudara-saudara, Francis Chan, seorang pendeta, saudara, dia ngomong begini. Ketakutan kita yang terbesar seharusnya bukan karena kegagalan. Tetapi ketika merayakan keberhasilan tanpa Kristus. Ini danger. Jadi jangan takut gagal, saudara ya. Tapi takutlah kita berhasil tapi tanpa Kristus. Seperti Rasul Paulus tadi kan. Rasul Paulus itu dia ceritakan. Tapi itu semua tanpa Kristus. Jadi ini berarti, bukan berarti namanya sukses itu tidak baik. Kemudian kita makin maju usaha tidak baik, saudara. Bukan itu sama sekali dimasukkan oleh Francis Chan maupun Rasul Paulus. Bukan. Tetapi hati-hati ketika kita membangun narasi keberhasilan kita. Adakah Kristus di dalam narasi kita itu? Apakah Kristus itu menjadi pondasi, menjadi dasar di dalam cerita yang kita buat dan kita tampilkan kepada banyak orang? Apakah itu saudara-saudara yang kita megahkan? Atau jangan-jangan itu semua hanya diri kita, kemampuan kita yang kita pamerkan. Misalnya seorang pasangan yang berhasil mendidik anak. Wah, luar biasa anak saya wah dibangga-banggakan saudara ya. Bukan hanya anak banggain orang tua, tapi orang tua pasti juga membanggakan anak. Tetapi pertanyaan, apakah Kristus yang menjadi pusat di sana? Apakah Kristus yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa dari sakit kemudian kita sembuh, saudara-saudara? Atau jangan-jangan kita hanya bermegah karena kita kenal dengan dokter, kita punya channel dengan rumah sakit, kita punya pengetahuan obat-obatan yang baik, kita bisa ke luar negeri dan semudah itu, saudara-saudara, kita bisa membangun prestasi di dalam diri kita. Sehingga saudara-saudara ketika kita melihat bagaimana hal yang kita bangun itu, ketika Kristus ada di dalam pusat, maka kita akan bermegah di dalam Kristus. Mari saudara-saudara kita bangun narasi kesaksian yang berasal dari Kristus. Kita mungkin ada banyak pengalaman, kita mungkin sudah sukses, kita mungkin sudah mapan. Saudara perhatikan kembali, apakah Kristus itu menjadi pondasi di dalam kesaksian saudara. Mungkin juga sebagian yang lain saudara merasa gagal. Ini juga bukan berarti hanya untuk orang yang sukses, tapi kita yang merasa gagal saudara. Mungkin ini adalah kesempatan untuk kita kembali mendekat kepada Tuhan. Ingat saudara, kegagalan kita itu adalah tanda koma, belum berakhir saudara. Kita masih terus berpengharapan dan ada kasih Kristus yang menyertai saudara. Kita mungkin merasa, waduh dalam pengalaman masa lalu kita harusnya jangan begini, harusnya jangan begitu, harusnya dulu pelayanan, harusnya dulu begitu. Saudara, kita penuh dengan rasa bersalah, bukan? Tetapi lihat saudara, ketika kegagalan-kegagalan itu tanda koma, saudara. Mari bangkit lagi, melihat lagi kasih Tuhan, bagaimana Tuhan itu terus berdaulat. Di balik semua ini ada Kristus yang berdaulat, yang menyertai, sehingga membangunkan anak Tuhan kembali untuk kita bisa terus melayani Dia, mengikut Tuhan seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu.